Oke, sekarang di sini kita udah kedatangan. Boleh perkenalan dulu nggak nih dengan Mas siapa? Saya dengan Andino Setionda. Dengan Mas siapa nih panggilnya? Andino. Oke, Mas Andino. Yang sebelah kiri dengan Mas Syarifuddin, lebih familiar dipanggil Panjul. Oke, sekarang di sini kita udah bersama dengan Mas Dino dan Mas Panjul. Kira-kira dari Mas Dino dulu nih. Mas Dino jadi teknis ini udah berapa lama sih, Mas? Udah kurang lebih 3 tahun. 3 tahun lewat. Oke, Mas Dino 3 tahun. Kalau dari Mas Panjul udah berapa lama nih, Mas? Saya 4 tahun setengah. Oke, 3 tahun setengah dan 4 tahun setengah ya. Oke, berarti dilihat dari pengalamannya ini udah lumayan ya, udah 3,5 tahun sama 4,5 tahun. Kira-kira aku mau nanya nih, selama Mas Dino dan Mas Panjul jadi teknisi, bisa nggak ceritain kira-kira kalibrasi yang paling susah itu yang kayak gimana sih? Boleh nggak diceritain? Boleh dari Mas Dino dulu? Boleh? Silakan Mas Dino. Kalau dari saya sih ya paling bahasa di panel unit, kalau misalkan kita nemuin yang bukan distributor dari kita, pegangan kita, itu kayak bahasa tulisannya tuh tulisan Cina, tulisan Jepang. Nah itu saya perlu translatein dulu tuh dari panel ke Google tuh. Itu aja sih paling. Kalau buat teknisnya sih kurang lebih gas detektor atau panel gas detektor semuanya sama cara kalibrasinya. Oke, berarti lebih ke pembahasannya ini ya, Mas ya? Iya, bahasa tulisan gitu tulisannya. Iya, Kadang oke. Bahasa teknis. Kalau dari Mas Panjul, kira-kira Selama ini saya belum pernah ketemu yang susah-susah banget ya. Kalau untuk pekerjaan kalibrasi umumnya standar aja. Paling yang susah tuh kita di medannya. Seperti di rig, itu kan di tengah hutan tuh. Kadang kita perlu akses kendaraan yang benar-benar bisa lewat ya. Pernah saya naik motor trail ke area rig tengah malam. Itu yang menurut saya paling sulit, paling berbahaya. oh berarti lokasi atau tempat kalibrasinya itu ya, Mas ya? Betul. Oke. Lanjut nih pertanyaan selanjutnya. Kira-kira sektor industri apa sih, Mas yang seharusnya pakai gas detektor? Barangkali ada yang belum tahu nih. Yang jelas sih kalau untuk pakai gas detektor oil and gas tuh ya, dijelaskan tuh ya harus pakai. Terus industri-industri kayak yang buat pabrik kayak buat pelebur besi apa segala macam yang berhubungan dengan gas kayak kompor itu harus ada gas detektor. Sama yang kayak diri kan ada racun ya, chemical. Terus buat pengeboran minyak, ya. terus pembangkit listrik, Satu lagi kayak data center kan dia ada baterai tuh, ada ruang baterai tuh, nah itu UPS. ruang UPS tuh harus ada gas detektor karena kan itu ada uap hidrogen itu kan bisa meledak. Oke, kurang lebih di sektor pertambangan, chemical, pengeboran, pembangkit listrik itu ya yang butuh Iya, gas pembangkit, detektor. betul. Oke, yang terakhir nih Mas ya. Sekarang gas detektor yang paling sering dipakai sama customer tuh yang jenisnya apa sih? Kalau dari saya lihat ya, saya kalibrasi di onsite itu kebanyakan itu mereknya Honeywell, Beacon Keki. Honeywell itu biasanya yang portable. Kalau portable-nya itu ada microclip XL sama XT2. Terus kalau buat fixnya Biasanya lebih SNX, XCD itu yang lebih banyak kita pasang. kalau yang Riken-nya biasanya GDA 80, Iya. GP 6001. Tuh. Terus portable-nya ada GX 2009, GX 8000. Nah, yang baru lagi sekarang ada GX 2012. Banyak sih. Iya. Itu biasanya udah pernah sering dikalibrasi gitu ya. Customer banyak yang pilih pakai gas detektor itu. Betul. Sering banyak. Kalau misalnya untuk gas portable ini ya Mas, dia tuh customer tuh lebih sering pakai yang portable atau yang fix? Tergantung kebutuhannya dia. Ya, iya. Kalau dia buat personal, buat dirinya dia sendiri, biasanya dia bawanya yang portable pakainya. Ya itu biasanya di ruang khusus yang pakai portable tuh biasanya kalau di area open space terus area yang berbahaya yang banyak gas beracun itu biasanya operator harus pakai prosedurnya.
Oke, berarti balik lagi ke kebutuhan ya Mas ya. Kalau Iya, emang betul. kayak di ruangan tertentu atau personal itu lebih ke portable. Iya, kalau yang fix kan dia buat safety in alat sebenarnya, standby dia. Kayak pipa gitu, Tangki. taruhnya di tangki gitu. Itu buat lebih ke alat kalau yang fix. Palep-palep itu pasti. Oke, buat yang terakhir nih, kira-kira ada nggak sih pesan dari Mas Dino atau Mas Panjul? Kalau dari saya sih jangan lupa beli gas detektor di distributor terpercaya seperti di Adigana ini. Terus jangan lupa juga untuk kalibrasi sesuai jadwal yang udah tertera pada unit gas detektornya. Karena itu penting buat customer dan teman-teman sekalian. Oke, makasih banyak nih buat Mas Dino dan Mas Panjul buat sesi tanya jawab kali ini. Semoga informasi yang udah dijelasin sama Mas Dino dan Mas Panjul ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe Gas Detektor TV.